Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Para santri sekalian, insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang kaidah fikhiyah. Sebagaimana yang kita pelajari kemarin tentang satu kaidah asasiyah al-kubra, yaitu al-masyaqqatu tajlibu at-taisir. Kemarin kita sudah mempelajari tentang apa itu masyaqqah, apa jenis masyaqqah, kemudian derajat-derajat masyaqqah, dan apa itu rukhsah, apa jenis rukhsah. Insyaallah untuk hari ini kita akan mempelajari dalil-dalil dari kaidah al-masyaqqatu tajlibu taisir. Tentu para ulama mensyarikan satu kaidah itu adalah bersumber dari sekian banyak dalil. Nah, jadi ketika ada orang yang tanya, boleh tidak kaidah fikih dijadikan dalil dalam beramal? Ya tentu boleh. Kenapa? Karena para ulama menyarikan satu kaidah fikih itu bersumber dari sekian banyak dalil. Dan salah satu keuntungan kaidah fikih adalah kaidah fikih metode untuk memudahkan dalam menentukan suatu hukum. Nah, karena diambil dari sekian banyak dalil yang belum tentu setiap kita bisa mensyarikan. Tayyib. Dalil yang pertama tentang al-masyaqqatu tajlibut taisir adalah ayat Al-Quran. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tolong dihafal. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan sesuatu kepada manusia melebihi batas kemampuannya. Artinya apa? Artinya dalam kita beragama Islam ini, yang harus kita lakukan adalah sebatas kemampuan kita semaksimal mungkin. Nah, ketika ada satu amalan atau satu ibadah yang harus kita lakukan, ya Allah menuntut kita melakukan itu dengan hukum wajib misalnya, tetapi itu di luar batas kemampuan kita, maka kita tidak dituntut untuk melakukannya secara sempurna. Contoh apa? Contoh kalau kita diwajibkan sholat untuk berdiri, tidak mampu, mampunya duduk. Nah, batas kemampuan kita adalah melakukan kewajiban sholat sambil duduk. Kemudian, dalil yang kedua, masih dalam surat Al-Baqarah, ayat 185, Allah berfirman, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Sekali lagi, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Artinya, yuridullah, Allah menghendaki, bikum, bagi kalian, al-yusra, kemudahan. Wala yuridu bikumul usra. Dan Allah tidak menghendaki bagi kalian kesulitan. Dan ini diterapkan dalam segala hal. Salah satunya dalam peribadahan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menginginkan ibadah yang kita lakukan adalah ibadah yang mudah. Tetapi kemudahannya seperti apa? Para ulama sudah meringkasnya, para ulama sudah meramuknya. Nah, ringkasnya seperti apa? Jadi kita ulangi, dalil yang pertama, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani umat manusia di luar batas kemampuannya. Kemudian dalil yang kedua, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki dari kita semua kemudahan dan Allah tidak menghendaki dari kita semua kesulitan. Itu dua dalil dari Al-Quran. Kemudian dalil dari hadisnya, yaitu innad dina yusrun. Ya, kata Rasulullah, sesungguhnya agama ini adalah mudah. Innad dina yusrun. Innad dina yusrun. Sesungguhnya agama ini adalah mudah. Nah, kemudian
ada hadis lain, yassiru wala tu'assiru. Yassiru, mudahkanlah, wala tu'assiru, dan jangan mempersulit. Nah, ini terutama cocok untuk kita semua para pencari ilmu agama yang insya Allah ke depan kita akan menjadi lentera umat. Nah, ketika kita menjadi rujukan umat, ingat hadis Rasul, yassiru, mudahkanlah, wala tu'assiru, jangan berfatwa yang membuat sulit umat. Kemudian basyiru, basyiru wala tunaffiru. Basyiru artinya berilah kabar gembira, wala tunaffiru, dan janganlah membuat mereka pergi. Nah, maksudnya apa membuat mereka pergi? Ketika orang tidak suka, maka akan pergi dari kita. Nah, jadi basyiru, berikan kepada umat manusia itu kabar gembira, wala tunaffiru, jangan memberikan mereka kabar yang buruk. Nah, ini ada 4 dalil. Ada satu contoh Rasulullah memasukkan kaidah fikih al-masyaqqatu tajlibut taisir bahkan dalam hadisnya langsung, yaitu tentang siwak. Ya, Rasulullah bersabda, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli salatin. Ya, sekali lagi, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli salatin. Laula an asyqa, seandainya tidak akan menyulitkan, ala ummati, kepada umatku, la amartuhum, pasti aku akan perintahkan mereka bisiwaki, untuk bersiwak, inda kulli sholatin, setiap masuk waktu sholat. Nah, tetapi mafhum dari hadis ini adalah, tetapi ternyata siwak itu bagi sekalangan umat muslim akan menyulitkan kalau itu diwajibkan di setiap waktu sholat. Nah, sehingga bersiwak hukumnya tidak menjadi wajib karena dikhawatirkan menyulitkan umat manusia. Itu hanya berupa anjuran atau sunnah bagi kita untuk bersiwak sebelum sholat. Baik para santri sekalian, 4 dalil ini harus kita hafal baik. Dan tadi satu contoh dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang penerapan masyaqqah dalam ibadah. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli sholatin. Harap untuk dihafalkan dengan baik dan insya Allah nanti akan kita ujikan. Baik, pertemuan hari ini cukup dengan menghafal dalil. Insya Allah kita akan lanjutkan pada kaidah-kaidah cabang dari al-masyaqqatu tajlibut taisir di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.